pagi anak-anak Bu Guru. Salam sehat buat kalian semua ya nak. Oke, baik, di pagi hari yang ceria ini kita sudah berada di tema 3, subtema 1. Apa bunyinya tema 3 itu nak? Itu tentang benda di sekitarku. Ya, subtema 1 yaitu mengenai aneka benda di sekitarku. Aneka benda artinya macam-macam benda di sekitarku, jenis benda di sekitarku. Baik, sebelum kita masuk ke pelajaran, kita melakukan kebiasaan kita terlebih dahulu, yaitu berdoa. Mari kita mengambil sikap berdoa. Ayo, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Baik anak-anak Ibu Guru, pada pagi hari ini kita berada di muatan bahasa Indonesia. Ya, di muatan bahasa Indonesia, yaitu tentang benda yang terbuat dari kayu, ya. Nah, tujuan kamu belajar hari ini adalah agar kamu dapat mengambil ringkasan dari sebuah cerita. Ya, kemudian kamu dapat membuat beberapa pertanyaan sesuai dengan cerita. Oke, itulah tujuan kamu belajar hari ini, anak. Nah, hari ini kita mau belajar untuk membuat ringkasan. Nah, untuk membuat ringkasan itu kita harus membaca sebuah teks. Seperti di bukumu, di buku tema 3 halaman 12. Di sana ada tertulis benda terbuat dari kayu. Kita bacalah ini ya sampai habis. Lalu berdasarkan wacana itu, berdasarkan teks itu, kita membuat beberapa pertanyaan. Setelah kita buat beberapa pertanyaan, maka kita dapat membuat ringkasannya. Nah, untuk mendapatkan informasi tentang benda di sekitar kita, kita dapat membaca suatu teks atau wacana, yaitu wacana di halaman 12 yang berjudul benda terbuat dari kayu. Yang kedua, untuk menggali informasi lebih dalam, kita dapat membuat beberapa pertanyaan. Kita buatlah pertanyaan. Setelah kita membaca teks, kita buatlah pertanyaan sesuai dengan bacaan itu. Nah, pertanyaan dapat kita susun dengan menggunakan kata-kata tanya yang sesuai. Masih ingat kan nak? Masih ingat kata-kata tanya apa, siapa, di mana, bagaimana, mengapa? Itu masih ingat rumusnya 5W plus 1H. Itu sudah ada di tema 2 Ibu sampaikan kemarin. Jadi harus diingat. Nah, yang berikut, informasi yang kita peroleh dari teks dapat dibuat menjadi sebuah ringkasan. Nah, lihat di buku halaman 112 sampai halaman 113. Sangat banyak kan? Nah, di sana ada sampai berapa pokok pikiran? 1, 2, 3, 4. Nah, nanti setelah kita buat pertanyaannya, maka dari jawaban pertanyaan itu kita dapat membuat ringkasan menjadi sedikit, mungkin 5 kalimat ya, atau paling banyak 7 kalimat. Nah, ingat kembali rumus 5W tambah 1H. Nah, perhatikan contoh berikut ini. Nah, untuk menambah cerita ya dari bukumu ini, di sini ada Ibu kirimkan teksnya atau wacananya itu. Kayu berasal dari batang pohon yang ditebang. Kayu memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari kayu adalah memiliki sifat keras, kuat, mudah dibentuk, dan tahan lama. Kekurangannya adalah memiliki sifat mudah lapuk. Kayu dapat dimanfaatkan dengan memperhatikan kelebihan dan kekurangannya.
Nah, kayu juga mempunyai sifat yang keras, kuat, mudah dibentuk, dan tahan lama. Dimanfaatkanlah itu untuk membuat perabot rumah yang kuat, yang keras, ya, yang mudah dibentuk. Misalnya membentuk kursi, lemari, tempat tidur, rak TV, rak buku, meja belajar, ya. Nah, kekurangan kayu itu yaitu mudah lapuk. Nah, bagaimana mengatasinya supaya tidak mudah lapuk? Supaya tidak cepat dimakan rayap. Bagaimana mengatasinya? Maka diatasilah dengan melapisi dengan cat. Dicat. Ada juga setelah dicat, di vernis. Maka rayap tersebut lebih sulit untuk memakan kayu-kayu itu. Nah, berikutnya setelah kita membaca, kita baca dengan cermat. Oh, sudah dipahami, maka buatlah pertanyaan. Buatlah pertanyaan. Pertanyaan dari teks yang Ibu kirimkan ini, yang Ibu buat di sini. Misalnya Ibu buat seperti ini pertanyaannya, ya. Dari mana asal kayu? Nah, yang berikut, apa kelebihan dan kekurangan kayu? Berikutnya, apa manfaat kayu? Bagaimana sifat kayu? Bagaimana cara mengatasi kayu supaya tidak cepat lapuk? Nah, itulah pertanyaan yang dapat kita ambil dari wacana atau teks tadi. Nah, habis itu kita bisalah menjawabnya. Nah, itu kita jawab. Tadi dari mana asal kayu? Maka dijawab, kayu berasal dari pohon yang ditebang. Nah, kayu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya apa tadi? Kayu itu keras, kuat, dan mudah dibentuk. Sedangkan kekurangannya apa? Dia mudah lapuk. Nah, yang berikutnya, kayu dapat dimanfaatkan untuk bahan bangunan dan perabotan rumah. Kayu mempunyai sifat yang bagaimana? Sifat yang kuat, keras, dan mudah dibentuk. Nah, bagaimana cara mengatasi kayu supaya tidak cepat lapuk? Nah, untuk mengatasi agar kayu tidak mudah lapuk, harus dilapisi dengan cat. Inilah tadi jawaban pertanyaan yang kita ajukan, yang kita buat berdasarkan teks atau wacana. Maka inilah ringkasannya. Setelah kita buat pertanyaan itu, kita jawab jawaban itu yang menjadi ringkasan. Jawaban itu yang menjadi ringkasan. Nah, lihat di bukumu. Seperti Ibu bilang tadi di halaman 12 sampai 13. Nah, di sana ada tadi banyak ceritanya. Kamu buat pertanyaannya seperti ini. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pengeringan kayu? Kamu bacalah di sini di wacana itu. Pertanyaan berikut, apa keunggulan benda yang terbuat dari kayu? Nah, di situ ada jawabannya. Apa kelemahan benda yang terbuat dari kayu? Juga ada jawaban pada teks. Tuliskan contoh benda yang terbuat dari kayu. Juga ada di dalam teks. Nah, nanti untuk lebih kamu memahami materi yang Ibu kirimkan, baca bukumu tema 3 Pembelajaran 2 halaman 12 sampai 13. Kemudian kamu jawab pertanyaan 1 sampai 4. Kamu jawab pertanyaan 1 sampai 4 di buku tugas. Dan di sini sudah ada, Ibu kirimkan tugasnya. Dan kamu kerjakan juga tugas dari buku ini 1 sampai 4. Jadi tugasmu hari ini ada agak banyak sayang. Tugas bahasa Indonesia ada di GCR, ada dari buku halaman 13 sampai 14. Nah, itu tugas bahasa Indonesia. Karena matematika tidak ada materi nanti Ibu kasih, hanya tugas, itu pun sedikit saja untuk memperdalam pelajaran kita yang sudah. Oke, sampai di situ pelajaran kita hari ini anak-anak Ibu guru yang baik-baik dan rajin. Dan yang kurang rajin, semoga semakin rajin. Semoga kalian semua tetap semangat untuk mengikuti pelajaran kita hari ini. Dadah, thank you semuanya.